tarik nggih tentang apa yang dibahas oleh Pak Ustadz. Namun ada beberapa pertanyaan yang mungkin masih sebagai mungkin skala prioritas nggih. Karena saya sebagai seorang dokter tentunya saya juga merawat pasien itu dengan kondisi tertentu. Jadi tidak bisa langsung dengan pukul rata, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau boleh bertanya nggih, apakah bisa menjamin bahwa ketika sistem khilafah itu diterapkan hari ini, hasilnya itu pasti akan lebih baik dari sekarang? Karena kalau kita lihat dari sejarah, memang ada masa yang sangat baik seperti di zaman Umar bin Khattab, tapi ada juga masa konflik dalam kekhilafahan. Kemudian menurut Pak Ustadz, faktor penentunya itu lebih ke sistemnya atau kualitas manusianya. Lalu kalau misalnya manusianya belum siap sepenuhnya, apakah perubahan sistem besar seperti itu tetap akan membawa keadilan atau justru beresiko menimbulkan masalah baru? Karena ada kaidah fikih juga la doror, hadis ya, la doror wa la diror, tidak boleh memberikan madorot dan tidak boleh membahayakan, kurang lebih seperti itu. Saya juga ingin memahami skala prioritasnya kurang lebih seperti apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang terakhir ini sering disampaikan kepada kita. Apakah umat itu sudah siap? Sekarang kepada kita diterapkan apa? Sistem sekuler, sistem kapitalis. Pernahkah sebelum sistem sekuler, sistem kapitalis itu diterapkan, kita ditanya sudah siap atau belum? Pernah nggak kita ditanya dulu? Enggak. Tiba-tiba kepada kita diterapkan begitu saja sekularisme, kapitalisme. Iya kan? Mengapa ketika untuk sekularisme, kapitalisme tidak pernah dipertanyakan umat ini siap atau tidak, sementara ketika kita menerapkan syariah dipersoalkan umat ini siap atau tidak? Ya, itu saja kan sudah tidak adil. Apakah jika khilafah itu diterapkan itu pasti baik? Dari segi keyakinan kita harus mengatakan iya. Dari segi keyakinan, karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa famanit tabi'a hudaya fala yadillu wala yasqa. Maka siapa saya mengikuti petunjukku, ketika khilafah diterapkan kan kita menerapkan petunjuk Allah kan, menerapkan syariat Islam secara kafah. Fala yadillu wala yasqa. Tidak akan sesat, tidak akan celaka. Artinya pasti baik. Dan itulah jaminan Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak adalah aku utus engkau kecuali menjadi rahmat. Rahmat bagi selain alam. Rahmat itu apa? Jalbul masalih wa darul mafasid. Rahmat itu meraih seluruh kebaikan-kebaikan, kemaslahatan. Kemaslahatan itu apa? Seluruh hal baik yang kita bayangkan. Keadilan, kesejahteraan, keamanan, ketentraman, itulah maslahah, itu masalih. Wadarul mafasid, dan mencegah mafasid, mafsadat, seluruh keburukan yang kita juga bisa bayangkan, ketidakadilan, kezaliman, penindasan, dan seterusnya. Per keyakinan kita harus mengatakan ya. Apakah khilafah dengan penerapan syariah secara kafah itu pasti baik? Kita harus mengatakan ya. Bukankah pada masa lalu itu tidak selalu begitu, tidak selalu baik? Iya juga. Itu menunjukkan bahwa Islam itu baik, pasti. Ya'lu wala yu'lai wala yu'la alaih. Dia tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada itu. Tetapi ibarat mobil yang baik belum tentu bisa mengantarkan kita kepada tujuan dengan baik. Bergantung kepada apa? Bergantung kepada supirnya. Itu. Kalau bergantung kepada supirnya, kenapa juga kita tidak boleh menggunakan mobil apa saja?
Kita juga sudah tahu bahwa sebaik-baik supir, tapi kalau mobilnya odong-odong, tetap aja nggak bisa melaju cepat. Odong-odong meskipun supirnya Michael Schumacher, tetap aja nggak bisa ngebut dia odong-odong itu. Tapi kan dia sudah Michael Schumacher itu juara dunia 6 kali. Ya tapi odong-odong gitu, nggak bisa. Nah, disitulah kita menemukan bahwa memang sistem dan orang itu dua-dua harus baik. Apakah jika sistemnya Islam, orangnya juga baik, pasti baik? Iya. Kalau begitu, bukankah berarti yang penting orangnya? Enggak juga. Seperti tadi sudah disebut. Jadi dua-duanya harus baik. Nah, sejarah membuktikan bahwa Islam itu pasti baik, tetapi ketika ada penyimpangan-penyimpangan pasti juga ada keburukan-keburukan yang terjadi. Karena itulah kita sering mengatakan sejarah peradaban Islam itu sejarah manusia, bukan sejarah malaikat. Sejarah manusia itu berarti sejarah di mana manusia itu disebut oleh Nabi makhluk khata' wa nisyan. Makanya ada noda di sana. Ada noda hitam, kita mengakui ada penyimpangan-penyimpangan, bagaimana perubahan dari Khilafah Umayyah kepada Abbasiyah, dari Abbasiyah kepada Utsmani, di pergiliran kekuasaan di dalam Khilafah Utsmani, ketika Kesultanan Seljuk turun, itu Kesultanan Utsmani naik, belum Khilafah Utsmani, Kesultanan Utsmani. Waktu itu Khilafah Abbasiyah masih ada. Utsman menurunkan Orhan menurunkan Murad menurunkan BZ1. Ketika BZ1 itu menjadi sultan, di sana itu ada yang kita kenal dengan Timur Leng, cucu dari Genghis Khan. Semangat jihadnya luar biasa, sang penakluk juga ini dia. Kalau jihad nggak tanggung-tanggung, dia 5 tahun nggak balik-balik, tak. Dan di antara perang itu, perang melawan siapa? Perang melawan BZ1. Jadi sesama Muslim itu perang. Itu sejarah. Dan BZ1 kalah melawan Timur Leng itu. Dia dipenjara dan akhirnya meninggal di dalam penjara. Itu sultan. Jadi ada, tetapi kita melihat sejarah itu bukan melihat noktah hitam itu, kita melihat pola secara keseluruhan. Itulah kenapa para sejarawan menyebut the golden age, abad keemasan Islam itu paling sedikit 700 tahun. Abad keemasan Islam tidak berarti di dalamnya tidak ada kesalahan, ada kesalahan. Itulah kenapa Nabi itu tetap aja mengajarkan kepada kita tentang pentingnya amanah. La amanata liman la amanah lah. Tidak ada iman kecuali orang yang tidak ada tidak ada iman kecuali orang yang amanah. Nabi juga mengajarkan kepada kita sinfani ida solahan nas wa ida fasadan nas al ulama wal umara. Mengajarkan, dan itu hadis itu berjalan 1400 tahun melewati masa-masa keemasan peradaban Islam itu. Jadi ketika ditanya apakah khilafah itu pasti baik? Pasti baik. Tetapi apakah ada kemungkinan di situ noda-noda? Ada kemungkinan. Maka disitulah ada amar ma'ruf nahi mungkar. Disitulah pentingnya muhasabah lil hukam, disitulah pentingnya ketakwaan individu, disitulah pentingnya kontrol dari masyarakat yang berupa dakwah juga. Gimana kalau umat tidak siap? Tidak siap di sini ini maknanya dua. Yang pertama, tidak siap yang kemudian dengan begitu dijadikan sebagai alat untuk menolak khilafah atau syariah secara kafah. Tidak siap dalam arti karena itu kita harus persiapkan. Mana ini maksud? Kita tidak boleh mengatakan umat tidak siap itu untuk alasan yang pertama tadi itu. Ini sering dipakai.
untuk menolak karena umat tidak siap. Karena kita sadar umat banyak yang tidak paham, ya, belum siap dalam arti tidak paham, itulah maka kita ini menyiapkan mereka. Bukan malah kemudian ya sudah nggak usah saja, nggak begitu, tapi kita siapkan. Maka pertanyaan tadi itu penting. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya tidak sekedar tahu lalu nanti bulan depan datang lagi nambah lagi tahu tapi terus diam? Tidak. Yang harus kita lakukan adalah kita memberitahukan, kita menyampaikan apa yang sudah kita tahu kepada orang lain. Kalau kita bahagia dengan tambahnya pengetahuan kita merasa senang, merasa bersyukur dengan bertambahnya iman dan takwa kita. Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kita itu sampai kita itu mencintai saudara kita sebagaimana mencintai diri kita. Tidak sempurna iman kita kalau kita tidak ingin saudara kita itu merasakan lezatnya ketakwaan, keimanan dan ketakwaan sebagaimana yang kita rasakan. Karena itu maka sebenarnya dakwah itu wujud dari rasa cinta kita juga sesama muslim. Maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan ya selepas ini itu kita harus memberitahukan kepada orang lain. Itu dalam istilah agama namanya yaitulah dakwah. Tapi pengetahuan kita masih sangat terbatas, sakofah kita masih terbatas. Justru disitulah pentingnya pembinaan. Disitulah kalau Hizbut Tahrir itu disitu ada halakoh. Kalau di tempat lain mungkin namanya ada liko. Terus menerus tiap minggu terus mendingan sehingga makin hari kita makin paham. Akhirnya kita bisa mengajak orang lain, menjelaskan kepada orang lain. Kita ini bisa duduk begini, ini Ustadz Abu Zaid bisa begitu, saya begitu. Itu kan karena pembinaan yang panjang kita lalui. Kalau saya hitung-hitung udah 40 tahun mengikuti halakoh. Kalau itu sekolah sudah S1, S2, entah S berapa lagi itu, 40 tahun. Dan dengan begitu kita ini bisa meyakinkan banyak orang lain dan terbukti bertumbuh. Saya mengikuti jamaah ini dari awal. Saya tahu persis bagaimana perkembangan termasuk di Semarang ini, ya, kader-kader awalnya seperti apa itu saya tahu persis. Dan terus bertumbuh, terus Jogja seperti apa, Solo, Surabaya, Malang, Jember, dan betul memang inilah dakwah yang hak, yang dengan begitu makin hari makin banyak orang yang memahami terus sedemikian sehingga umat itu mengerti apa yang harus didukung, apa yang harus ditolak, apa yang harus diikuti, apa yang harus dihindari. Umat itu paham melalui apa? Melalui tokohnya menyampaikan kepada umatnya, begitu seterusnya. Itu yang harus kita lakukan. Tetapi itu tidak bisa kita lakukan sendiri. Kita harus lakukan secara berjamaah. Sebab kalau sendiri sekuat apapun kita, jangan lagi kita, wong Nabi saja akhirnya berjamaah kan. Pada mulanya sendiri, tapi dia kemudian diikuti oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, kemudian Ali dan sebagainya. Dan semakin hari makin banyak. Itulah orang-orang Quraisy menyebut Hizbu Muhammad, kelompoknya Muhammad, partainya Muhammad, jamaahnya Muhammad. Lah Nabi saja berjamaah, apalagi kita yang tak sehebat Nabi, tidak sekuku jari Nabi, lebih lagi berjamaah. Jamaah mana? Monggo. Tapi mestinya kita berpikir, mestinya jamaah yang akan mengantarkan kita kepada tujuan, yang ngerti jalannya, yang ngerti konsepnya, yang ngerti gambarannya. Kalau kita diajak untuk mendirikan rumah, ngerti desainnya, ada arsitekturnya, ada isinya, ada bahan-bahannya. Begitu juga kalau kita itu diajak untuk mewujudkan kehidupan Islam, ngerti kehidupan Islam seperti apa. Kelompok seperti itu yang mestinya diikuti. Tak masuk akal kalau kita ini menginginkan kehidupan Islam, kita mengikuti kelompok yang tak pernah mencita-citakan kehidupan Islam. Kita ini mau pergi ke Jakarta, tapi secara sengaja kita naik bis ke arah Surabaya. Itu namanya apa? Bahlul apa bodoh? Oh sudah ngerti mau ke Surabaya kok mereka yang mau ke Jakarta, mereka ke Surabaya. Itu.
maka naiklah kendaraan yang tepat yang akan mengantarkan kita ke tujuan itu. Dan ikuti dengan sabar, dan sabar. 3S perjuangan kita itu bekalnya. 1 sabar, 2 sabar, 3 sabar. Sebab kalau tidak sabar terus kita mau apa coba? Mau apa coba? Nggak bisa. Itu marah-marah, nggak bisa juga merubah. Nah, ikutilah perjuangan itu dengan ketekunan, kesabaran. Insya Allah, jikapun tak sampai kita itu kepada tujuan kita, mudah-mudahan cucu kita, anak kita. Kalau anak kita enggak, cucu kita. Kalau enggak cucu kita, cucunya cucu kita. Itulah yang terjadi pada Konstantinopel. Konstantinopel itu baru takluk 825 tahun setelah Nabi. Bukan 82 tahun, apalagi 8 tahun, 825 tahun. Oleh Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu anak cucu dari Sulaiman Shah, kabilah Khoi, pimpin kabilah Khoi. Berapa jarak Sulaiman Shah itu kepada Muhammad Al-Fatih? 230 tahun, 2 abad lebih, 8 generasi. Muhammad Al-Fatih itu anak dari Sultan Murad II, bapaknya. Murad II itu anak dari Muhammad I. Muhammad I anak dari B1 dari Murad I dari Orhan anaknya Utsman anaknya Ertugrul anaknya Sulaiman Shah. 230 tahun baru itu Konstantinopel bisa ditaklukkan. Karena itu tak penting kita itu melihat kemenangan atau tidak. Yang penting itu kita itu udu opo. Udu itu apa? Paitan opo. Andil apa dalam perjuangan itu yang paling penting. Mumpung hidup masih ada. Saya lihat ini banyak diantara yang hadir ini sudah sepuh-sepuh. Saya tidak merasa sepuh. Karena namanya pemuda. Nah, tapi kematian kan tidak urut kacang. Mumpung kita masih hidup, maka kita harus pastikan andil kita di dalam perjuangan ini.